Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Mr. Ibnu. Today we will be presenting about our Docker project. First of all, allow ourselves to introduce ourselves. My name is Muhammad Rafi Fahrezi and I am under class 2024A and my name is 100. My name is Naura Kanaya Putri Masruri. I am from 2024A and my name is 138. Oke, untuk pertama-tama kita akan menjelaskan beberapa komponen-komponen dari Docker Compose kita. Yang pertama kita ada version, yakni version 3.9. 3.9 ini merupakan versi terbaru dari Docker yang memungkinkan kita untuk menggunakan fitur-fitur Docker yang lebih luas dari version-version sebelumnya. Dan selanjutnya kita memiliki name. Name ini adalah sebuah komponen yang memungkinkan kita untuk melabelkan project ini dalam nama System Operation and Computer Architecture Project yang bisa kita cek dalam Docker Desktop ini. System Operation. Setelah itu ada networks, ada bridge. Bridge itu berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen dalam kontainer ini agar bisa terhubung atau dihubungkan. Dan selanjutnya ada convex. Convex ini sebuah komponen yang memungkinkan kita untuk menggunakan file konfigurasi ke dalam kontainer-kontainer kita yang bisa dilihat di dalam sini. Dan yang selanjutnya ada beberapa services. Yang pertama kita ada web. Web ini berjalan dalam image Nginx yang versi latest. Disimpan dalam port 6942 dan volumenya yakni index.html yang bisa kita lihat di dalam sini. HTML ini merupakan website HTML yang lumayan simple karena di sini kita hanya memiliki button yang akan menghubungkan kita kepada PHP My Admin yakni kontainer kita selanjutnya. Tapi sebelum kontainer itu kita memiliki beberapa komponen di dalam web service ini. Yang pertama yakni container name ini. Container name ini merupakan elemen yang memungkinkan kita untuk menamakan kontainer ini dalam nama HTML_container. Dan yang selanjutnya kita memiliki networks. Networksnya sama dalam nama bridge yang dituliskan di atas ini, project_network. Drivernya dalam nama bridge yang memungkinkan untuk web service ini berkomunikasi dengan kontainer-kontainer yang lain. Dan kebetulan web service ini menggunakan file konfigurasi app_config.ini. Dan yang selanjutnya kita menggunakan health check. Health check ini merupakan sebuah pengetesan yang mengetes apabila web ini berjalan dalam perintah curl. Tes ini akan dilakukan sebanyak 3 kali dalam interval 30 detik. Apabila tes tersebut gagal sebanyak 3 kali berturut-turut, maka service container ini akan dianggap unhealthy. Untuk kontainer selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Selanjutnya ada layanan MySQL. Dalam MySQL ini ada image, yaitu menggunakan MySQL latest atau MySQL dengan versi terbaru. Dan juga ada container name, yaitu memberi nama pada kontainer yang kami kerjakan, yaitu MySQL_container. Setelah itu di dalam MySQL terdapat environment yang berisi MySQL root password, MySQL database, MySQL user, dan MySQL password yang disimpan di dalam .env. Nah, seperti ini. Jadi fungsi .env ini adalah untuk menyimpan data-data seperti password, database, dan memudahkan berjalannya konfigurasi pada Docker Compose.yml. Selanjutnya di dalam MySQL juga terdapat volumes yang berfungsi untuk menyimpan data MySQL. Nah, di sini itu ada var _lib_MySQL. Selanjutnya ada networks, yaitu project_network
Dan ada health check. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Raffi, health check ini berfungsi untuk memeriksa koneksi pada MySQL. Pada MySQL ini, health check dilakukan sebanyak 5 kali dengan interval 30 kali, dan setelah dilakukan pemeriksaan selama 5 kali dan gagal, maka MySQL akan dinyatakan unhealthy. Untuk kontainer selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, php_myadmin. php_myadmin ini dijalankan dalam image php_myadmin/php_myadmin dalam versi yang terbaru. Kontainer ini kami labelkan sebagai php_myadmin_container yang bisa dilihatkan dalam aplikasi Docker Desktop ini. Dan kontainer-kontainer sebelumnya sudah juga bisa dilihat. Untuk environment-nya php_myadmin ini sama seperti MySQL, mereka disimpan di dalam file .env. Seperti yang bisa dilihat. Untuk php_myadmin ini disimpan dalam port 8080 dan menggunakan network yang sama dengan web service yang sebelumnya, yakni project_network. Untuk health check ini sama seperti web service sebelumnya. Ia mengecek apabila php_myadmin ini berjalan dalam command curl yang diteskan sebanyak 3 kali dengan interval 30 detik. Apabila tesnya itu gagal 3 kali berturut-turut, maka kontainer ini dianggap unhealthy. Untuk komponen selanjutnya, kita memiliki volumes yang disimpan dalam MySQL_data. MySQL_data ini merupakan persistent storage yang berfungsi untuk menyimpankan data-data MySQL, dan apabila Docker Compose ini dimatikan, maka data-data tersebut tidak akan hilang. Untuk selanjutnya kita akan menunjukkan bagaimana Docker ini akan berjalan. Oke, untuk merun program Docker Compose.yml ini, kita pertama-tama harus mengetik di dalam terminal docker-compose up /build-d. -d ini memungkinkan kita untuk menggunakan terminal apabila kita menjalankan Docker Compose ini. Oke, starting. Oke, untuk pertama-tama kita akan menggunakan kontainer pertama kita, yakni kontainer Nginx kita dengan port 6942. Oke, HTML-nya berhasil untuk berjalan. Kita akan klik buttonnya, dan button ini berfungsi untuk memindahkan kita dari port 6942 tadi kepada port 8080, yang port 8080 ini merupakan portnya php_myadmin. Untuk php_myadmin sendiri, kita bisa mengubah temanya ke Metro. Untuk sebagai contoh, kita akan tutup lagi, dan kita akan mencoba jalankan portnya php_myadmin. Nah, as we can see, temanya itu tetap tersimpan sebagai Metro dan bukan Bootstrap. Oke, untuk sementara itu saja yang dapat kita presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.